Koyao, selamat datang di Cerita Emawa kali ini. Nah, kali ini tong terada di studio Emawa, tapi tong ada di pesisir utara Nabire. Yaitu tepatnya kita berada di SD Impres Nifasi. Ini jauh sekali hari ini kita main, tapi hari ini kita mau lihat adik-adik yang sekolah di sini. Nah, mereka ini beda dengan yang lain karena mereka menjalankan program SSH atau program sekolah sepanjang hari. Jadi mereka tidak hanya sekolah sampai siang saja, tapi juga ada pemenuhan gizi dan juga pemenuhan karakter yang mereka harus jalankan sampai dengan sore hari. Pastinya seru sekali pembahasan kita di hari ini. Kami juga sudah ditemani dengan Bapak siapa? Izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yan Hendrik Ruatakurai SPDGR. Saya adalah Kepala SD Impres Nifasi. Kepala sekolah luar biasa. Bapak, waktu itu pada saat Bapak dipilih sebagai sekolah Bapak dipilih sebagai pilot project lah istilahnya tentang program sekolah sepanjang hari. Waktu itu bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, kemudian melakukan persiapan untuk sekolah ini masuk dalam program sekolah sepanjang hari? Baik, sebelum saya menjawab, saya menceritakan sedikit tentang apa itu sekolah sepanjang hari. Oke, boleh. Oke. Nah, sekolah sepanjang hari atau yang kita kenal dengan SSH merupakan salah satu dari sekian program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dalam memenuhi mutu pendidikan yang ada di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Nabire. Kenapa SD Impres Nifasi ini terpilih menjadi salah satu sekolah untuk menerapkan SSH? Karena SD Impres Nifasi di sini mayoritas anak-anaknya anak-anak asli Nabire atau anak-anak suku Wate. Selain itu, SD Nifasi juga letak sekolahnya berada di daerah 3T. Jadi jauh ya dari perkotaan. Lalu bagaimana waktu itu Bapak sebagai kepala sekolah mempersiapkan diri dan sekolah ini untuk program ini dijalankan? Nah, setelah saya mendengar kami mendapat program yang sangat luar biasa, program SSH ini, saya menyambut baik. Saya menerima baik. Jadi kami keluarga besar SD Impres Nifasi sangat antusias dengan program ini karena kami rasa ini program yang sangat luar biasa untuk anak-anak kami di Nifasi ini. Terus bedanya sekolah sepanjang hari dengan sekolah reguler seperti biasa tuh apa? Apa sih yang mau ditonjolkan dari sekolah sepanjang hari? Jelas berbeda sekali. Kenapa saya katakan berbeda? Karena sekolah sepanjang hari ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan, tapi lebih menekankan ke pendidikan karakter dan juga asupan makanan bergizi. Kalau Bapak bisa ceritakan sedikit pada saat adik-adik menerima program sekolah sepanjang hari lalu mereka harus stay di sekolah sampai sore, itu bagaimana awal-awal antusiasme mereka? Anak-anak sangat senang sekali. Kenapa? Karena dengan program SSH ini anak-anak sangat diperhatikan. Mulai dari sarapan pagi mereka dapat, mereka juga bisa belajar pada umumnya seperti biasa kegiatan reguler dari jam 1 sampai jam 12. Kemudian mereka mendapat makanan siang, mereka juga dapat pengetahuan tambahan di siang hari dari jam setelah makan siang sampai jam 4 sore. Mereka berhenti dan mereka mendapat snack sore juga. Luar biasa. Jadi mereka pulang mereka sudah belajar, sudah makan dari pagi sampai mungkin sisa tidur saja. Istirahat saja. Jadi mereka sangat senang sekali. Terus kalau visi besarnya untuk anak-anak yang ada di pesisir Nabire seperti di Nifasi ini seperti apa? Visi besarnya yaitu dengan adanya program SSH di SD Impres Nifasi, anak-anak lulusan SD Impres Nifasi ini bisa menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar, tapi karakternya juga harus lebih baik lagi
dan juga yang pastinya sehat karena mereka terima asupan bergizi, makanan bergizi setiap harinya. Luar biasa. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa sekolah sepanjang hari ini kan berarti anak-anak dari pagi sampai dengan sore hari. Respon orang tua pada saat mereka tahu bahwa adik-adik harus sekolah sampai sore lalu disiapkan makan, itu seperti apa respon orang tua pada saat awal-awalnya? Respon orang tua itu sangat bagaimana? Sangat sangat antusias. Sangat antusias sekali. Awalnya mungkin mereka tidak tahu program SSH ini seperti apa, jadi mereka sedikit khawatir. Anak-anak ini belajar dari pagi sampai sore, kalau anak-anak ini lapar bagaimana? Anak-anak ini sakit bagaimana? Ternyata tidak, karena di program SSH itu anak-anak tidak hanya belajar tapi diberi makan. Iya. Begitu pula makanan yang bergizi pula. Kemudian sangat menolong orang tua juga, karena orang tua tidak repot-repot lagi menyiapkan makanan. Terus orang tua cuma fokus untuk bekerja, dan juga mereka tahu kalau anak-anak ini, oh anak-anak sudah belajar di sekolah, sudah mendapat makanan, jadi anak-anak betul diperhatikan. Jadi tinggal anak-anak pulang tinggal istirahat saja. Betul, pastinya juga ada ekonomi yang Iya, dibantukan. karena program SSH ini juga kan bekerja sama dengan mama-mama di sekitar, jadi memberdayakan orang tua dan membeli hasil-hasil kebun dari orang tua. Berarti untuk makanan yang disediakan di program ini itu mama-mama atau orang tua murid yang sendiri menyiapkan. Ya. Lalu untuk bahan-bahan pangannya juga dibeli dari mama-mama yang ada di sini. Betul. Luar biasa. Berarti memang dari kita untuk kita. Iya, dari kita untuk kita. Luar biasa. Kalau Bapak melihat program seperti sekolah sepanjang hari ini kan programnya diharapkan berkepanjangan seperti begitu. Tapi kan pastinya banyak yang meragukan, banyak yang khawatir soal program ini. Atau seperti bagaimana Bapak menanggapi bahwa program ini pasti berkepanjangan? Harapan saya pasti program ini berkepanjangan, tentunya harapan saya. Nah, oleh sebab itu saya berharap maksudnya kerjasama yang sudah ada mari kita jaga. Sehingga program SSH ini terus berlanjut sehingga dapat meningkatkan mutu di fase khususnya dan Provinsi Papua Tengah. Luar biasa. Kalau anak-anak yang sudah mengikuti program SSH di angkatan pertama ini sudah berapa jumlah siswa yang ikut? Jumlah seluruh siswa yang mengikuti program SSH ini 128 siswa. 128 Iya. siswa. Karena jumlah siswa kami dari kelas 1 sampai kelas 6 128. 128. Berarti ini untuk angkatan pertama ya. Kalau mimpi terbesar dari Bapak sebagai kepala sekolah sendiri, harapannya untuk 10 sampai 20 tahun ke depan seperti apa? Harapan terbesar saya, lulusan program SSH ini dapat menciptakan anak-anak bangsa atau generasi bangsa yang cerdas, berkarakter positif, dan tentunya sehat. Sehingga mereka bisa menjadi pengganti dari kami orang-orang tua yang ada. Karena generasi anak-anak ini kan generasi bangsa ke depan. Iya betul, luar biasa. Untuk closing statement sendiri atau pesan untuk orang tua apa? Untuk mendukung anak-anak generasi muda di Papua Tengah sendiri untuk menyadarkan orang tua bahwa anak ini tidak hanya membutuhkan proses belajar mengajar saja di sekolah seperti biasa, tapi juga anak-anak ini butuh asupan gizi yang cukup, pemenuhan karakter, dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pesan. Baik, sedikit pesan dari saya untuk orang tua, terlebih khususnya buat Bapak Mama yang ada di seluruh Papua Tengah. Apapun program pendidikan yang ada, mari kita orang dukung, mari kita orang satukan visi bahu-membahu untuk mendukung program apapun itu untuk anak generasi bangsa kita ke depan. Karena anak-anak itu tidak hanya memerlukan pendidikan saja, tapi mereka juga memerlukan asupan gizi yang seimbang. Karena kalau keduanya seimbang, pasti anak-anak kita dapat berhasil. Luar biasa. Oke Bapak, terima kasih buat waktunya yang singkat, padat, dan jelas. Tapi juga diharapkan pesan ini bisa sampai ke anak-anak yang ada di luar sana maupun juga orang tua.
Oke, kita berlanjut ke segmen berikutnya, yaitu dengan siapa? Halo, dengan saya Ibu Lois Serdamovu, biasa disapa dengan Lois. Ibu sendiri di sekolah SD Negeri Nifasi ini sebagai apa? Saya di sini sebagai guru SSA. Guru SSH. Berarti memang untuk guru SSH dan guru reguler ini beda ya? Iya, berbeda. Reguler beda. Bagaimana Ibu bisa ceritakan tidak adik-adik ini pada saat mereka menerima program SSH itu seperti apa? Pada saat awal-awal dijalankan. Iya, pada saat awal-awal SSA di Nifasi itu pada saat bulan November. Iya. Pertama kita hadir sebagai guru SSA di sini, awal-awalnya anak-anak tuh sangat senang karena adanya program makanan bergizi. Iya. Tentunya. Jadi pada saat belum ada SSA itu minim sekali untuk anak-anak itu masuk sekolah. Okay. Tapi dengan adanya program SSA, mereka rajin masuk karena ada makan pagi, siang, dan juga sore. Oh iya, luar biasa. Berarti program SSH ini menanggung makanan dari sarapan, makan siang, dan juga snack sore. Iya, snack sore. Luar biasa. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit bedanya guru SSH sama guru-guru reguler pada umumnya itu seperti apa? Untuk guru-guru SSA sendiri, kita dari pagi datang memberikan anak-anak mereka sarapan. Setelah itu jam mata pelajaran reguler dari jam 12 kita masuk dengan project. Di guru-guru SSA kita lebih banyak ke project karena kita fokuskan kepada literasi, numerasi, dan juga karakter anak. Berarti project-project yang di luar sekolah reguler pada umumnya ya? Iya. Sebenarnya apa sih yang mau ditonjolkan dari program sekolah sepanjang hari ini? Kalau di sekolah sepanjang hari di sini kan anak-anak lebih bermain sambil belajar. Karena kalau mereka lebih fokus di ruangan tuh cepat bosan. Oke. Sedangkan di sini kita ajarkan mereka tidak selamanya dalam ruangan, tapi kita outdoor juga. Outdoor misalnya kita belajar di pantai, di luar lingkungan sekolah, dengan mereka beradaptasi dengan lingkungan. Berarti seru sekali ya program ini dijalankan. Lalu untuk jadi guru SSH sendiri mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus atau tidak ada pelatihan? Dan kira-kira sudah ada berapa guru yang mengajar di program sekolah sepanjang hari? Kalau untuk saat ini di Provinsi Papua Tengah kan program SSA baru dijalankan pada tahun kemarin bulan November dan juga ini. Iya. Jadi untuk guru-guru SSA kita ikut pelatihan dan juga ada modul pembelajaran yang kita gunakan untuk mengajar anak-anak di sekolah. Jadi beda ya? Iya, beda. Terus Ibu sendiri pada saat itu dipilih sebagai guru SSH, bagaimana Ibu menanggapi? Mungkin bisa cerita sedikit. Oh ya, untuk saya sendiri awalnya itu sangat senang dengan adanya program SSA ya, sangat membantu karena kita yang selesai dari S1 yang tidak sempat untuk punya pekerjaan, dengan adanya program SSA dapat membantu kita untuk bisa turun seperti ilmu yang kita dapatkan tidak kita simpan, tapi kita terapkan untuk anak-anak Papua lebih khususnya ke depan. Luar biasa. Bisa tidak Ibu ceritakan sedikit soal rutinitas dari adik-adik yang ada di sini? Jadi mulai pagi mereka datang seperti apa? Iya, dari pagi mereka datang kita sudah jemput mereka di gerbang sekolah, kita sapa, memberikan mereka selamat, ucapan selamat. Jadi dari awal mereka sudah datang tuh sudah ada guru di depan gerbang, mereka sudah mulai senyum dari jauh, mereka sapa, cium tangan lalu masuk ke dalam sekolah. Setelah di sekolah kita bariskan anak-anak di halaman sekolah, mereka berdoa, setelah doa mereka bersihkan halaman sekolah dulu sebelum pembelajaran. Sesakan bersalaman, mereka cuci tangan, langsung sudah pergi ke meja makan untuk sarapan. Setelah sarapan pagi dari jam 7.15 sampai jam 7.30 mereka masuk ke dalam kelas untuk menerima pelajaran reguler. Setelah pelajaran reguler berlanjut sampai jam 12.15 mereka istirahat, kita kasih mereka keluar makan siang. Setelah makan siang anak-anak tidak langsung disuruh tidur,
Oke. Tidak langsung disuruh belajar juga. Oke. Tapi kita kasih mereka istirahat sedikit di luar untuk karena kalau jam 12 itu kan panas toh. Iya. Kebanyakan kalau anak-anak kalau siang kepanasan itu mereka gerah, malas belajar, lebih cenderung kayak malas begitu bermain. Jadi kita kasih mereka istirahat sedikit di luar, kayak outdoor kita ice breaking. Ice breaking. Oke, lanjut. Oke, terus untuk sekolah sampai sorenya seperti apa? Sekolah sampai sore yang tadi seperti saya sudah bicarakan dari awal yang sedikit sampai jam 12. Setelah dari jam 12 sampai jam 4.50. Karena di sini mengingat anak-anak kan tinggalnya tempatnya jauh-jauh. Iya. Jadi kita sampai jam 4.30. Kita fleksibel saja waktunya dengan anak-anak. Berarti setelah itu anak-anak snack sore langsung balik. Iya, snack sore mereka berdoa bersihkan kelas dulu baru pulang. Oke, berarti mereka sudah diajar kemandirian nih Iya. sejak sekolah SD ini. Kalau bicara soal sekolah sepanjang hari, seberapa penting menurut Ibu asupan gizi buat anak-anak yang bersekolah di sini? Iya, untuk asupan gizi untuk anak usia dini itu sangat penting. Karena dengan adanya asupan gizi anak-anak itu bisa menerima pelajaran dengan baik. Karena kalau anak-anak kalau tidak makan tuh pasti malas-malas. Iya, betul. Jadi tentunya kalau ada makan itu mereka punya semangat yang besar untuk belajar. Jadi penting sekali untuk asupan gizi buat anak-anak. Kalau yang kita dengar, makanan disiapkan oleh mama-mama orang tua siswa sendiri. Ya. Itu pada saat awal pengaturannya seperti apa? Iya, jadi pada saat awal pengaturannya itu di sini mama-mama atau anak orang tua murid sendiri yang langsung masak. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Oke, 3. Jadi 3 kelompok itu setiap bulannya itu mereka rolling untuk masak untuk anak-anak. Lalu untuk bahan makanan selama program SSH ini seperti apa? Untuk bahan-bahannya sendiri logistik. Kan logistik basah itu kita belanjanya itu setiap hari karena tidak bersifat bertahan lama ya untuk yang logistik basah. Sedangkan yang kering kita belanja dalam jumlah banyak. Kan sementara kalau dari sini ke kota transportasinya masih bisa terjangkau. Oke. Tadi Pak Kepala Sekolah ada singgung sedikit soal jadi bahan-bahan makanan ini ada juga yang dibeli dari orang tua murid sendiri. Berarti memang diharapkan supaya ekonominya terus berputar ya di sini. Iya, jadi dari programnya SSH ini putaran uangnya juga tidak keluar, tapi dia di dalam kampung karena rata-rata mama di sini kan jualan sayur dan juga ada juga nelayan. Jadi kita belanjanya di sini. Luar biasa. Berarti dari kita untuk kita, buat anak-anak yang ada di sini. Berarti kalau dilihat orang tua juga sangat mendukung ya program ini jalan. Nah, ini kan sudah beberapa bulan ya jalan. Kalau Ibu sendiri sebagai guru SSH melihat bagaimana? Sudah ada perubahan kah belum dari adik-adik sendiri? Ya, puji Tuhan sampai saat ini sudah 5 bulan berjalan sudah ada peningkatan. Karena darinya yang anak-anak yang pertama sekali belum mengenal aksara atau buta sama sekali untuk aksara, belum mengenal huruf, sudah bisa mengenal huruf, yang tadinya sudah yang tidak bisa eja sudah bisa eja dan bisa membaca. Luar biasa. Berarti itu harapan besar juga ya, PR yang besar juga buat guru-guru yang ada di sekitar sini. Lalu kalau bisa, Ibu bisa kasih tanggapan buat program ini dijalankan dari visi misi gubernur dan juga dinas pendidikan. Ibu bisa kasih tanggapan tidak soal program ini? Ya, tanggapan saya semoga kedepannya dengan adanya program SSH untuk pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten khususnya untuk pendidikan tuh sangat penting. Jadi dengan adanya program SSH ini dapat membantu memberantas itu anak-anak yang buta aksara terlebihnya, dan juga untuk meningkatkan kualitas anak dalam pendidikan misalnya dari literasi dan juga numerasi. Oke. Ibu bisa kasih ucapan terima kasih mungkin buat pemerintah yang sudah menjalankan program ini? Terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dengan adanya program SSH ini dapat membantu anak-anak dalam membentuk karakter dan juga literasi numerasi anak dalam
pendidikan, khususnya untuk anak-anak Provinsi Papua Tengah. Luar biasa. Ibu, kalau kita lihat sendiri program ini seperti yang tadi Ibu bilang, logistik ini susah dibawa dari kota dan sebagainya. Berarti kan ada tantangan-tantangan tersendiri. Dan juga pastinya banyak pihak-pihak yang khawatir tentang program ini, apakah berkepanjangan atau tidak. Mungkin Ibu bisa kasih tanggapan sedikit untuk program ini bakalan jalan secara berkepanjangan dan diharapkan ke depannya seperti apa? Kalau harapan saya semoga kedepannya itu berjalan, karena kalau untuk logistik kita sendiri yang langsung turun untuk melihat atau membeli. Jadi untuk masyarakat Provinsi Papua Tengah, terlebih khususnya untuk pemerintah, semoga jangan sampai di sini, tapi kalau bisa program SSA ini berlanjut. Iya. Cuma bukan untuk SD Impres Nivasi saja, tapi untuk sekolah-sekolah 3T yang lainnya. Luar biasa. Lalu kalau Ibu sendiri, Ibu ini kan pelaku program SSA. Bagaimana Ibu punya mimpi ke depan buat anak-anak yang sekolah di sini? Mimpi saya untuk anak-anak ini yang dari SD Impres Nivasi sebagai penerima program SSA, kedepannya mereka sukses yang berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, dan juga berguna bagi Provinsi Papua Tengah. Luar biasa. Kalau pesan sedikit buat orang tua yang ada di rumah atau masyarakat Papua Tengah yang lainnya. Kan biasa orang tua menanggapi bahwa kita ini cuma kasih, anak-anak cuma butuh belajar mengajar. Mereka kurang berpikir bahwa anak-anak itu sebenarnya butuh pemenuhan gizi, pemenuhan karakter. Mungkin Ibu sendiri selaku guru program SSH ini bisa kasih pesan sedikit buat orang tua dan masyarakat pada umumnya. Iya, pesan saya untuk orang tua yang ada di rumah dan juga untuk masyarakat Kabupaten Nabire dan juga khususnya Provinsi Papua Tengah, dengan adanya program ini dan juga adanya peningkatan pendidikan, tidak hanya untuk belajar mengajar saja, tapi mereka juga butuh asupan gizi dari makan minum untuk mereka punya tubuh sendiri, karena kalau tubuh yang sehat mereka juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Untuk masyarakat kedepannya mendukung asupan gizi anak dan juga pembentukan karakter, karena karakter yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Luar biasa. Terima kasih Bu sudah cerita-cerita dengan kita di hari ini. Luar biasa. Nah, cerita Emawa di hari ini juga tidak kalah serunya karena sudah ditemani oleh anak-anak yang ada di SD Impres Nivasi, tetapi juga kali ini kita juga ditemani oleh produk dari UMKM lokal. Ini ada kopi Aba, kopi khas dari Papua Tengah. Silahkan Ibu boleh diminum. Kamu jangan lupa kalau Emawa ini sangat mendukung produk UMKM lokal. Hari ini kita juga membawa titipan dari Ibu Vivian Gobay selaku PLT Biro Umum kita. Ini ada bingkisan kecil untuk harapan yang besar oleh adik-adik yang ada di SD Nivasi. Silahkan Ibu, ini titipannya. Lalu jangan lihat dari nilainya, tetapi lihatlah dari niatnya kita. Iya. Ini dari Ibu Vivian sendiri. Ibu Vivian titip untuk kasih ke adik-adik yang ada di sini. Lalu pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya lewat Dinas Pendidikan sudah berusaha untuk membuat sekolah sepanjang hari supaya mendukung anak-anak yang ada di Papua Tengah untuk bisa maju dan juga anak-anak di Papua Tengah ini bisa berdiri di kakinya sendiri. Dan tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mendukung program-program pemerintah ini tetap berjalan dengan baik dan juga memastikan anak-anak ini terpenuhi nutrisi dan gizinya serta karakternya dari rumah kita masing-masing. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita Emawa di hari ini. Jangan lupa untuk follow dan ikuti terus akun sosial media kita
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kami juga sangat mendukung teman-teman UMKM lokal yang mau untuk produk-produknya dipromosikan seperti begitu. Dan sampai jumpa di cerita Emawa selanjutnya. Koyao!